Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah Ratu Meta. Apa kabar Meta? Baik, Bayu. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, terima kasih. Kamu pernah nggak sih melihat makhluk gaib dengan mata kepala sendiri? Wah, itu udah sering sekali ya kejadiannya. Apalagi dulu waktu saya usia sekitar 21 sampai 21, 23 itu udah sering banget saya ngalamin itu. Dan itu kejadiannya nggak satu tahun sekali atau setiap hari justru. Sering ya? Sering. Oke. Dan waktu kecil pun saya pernah kerasukan. Saya sampai maaf ya, sampai saya waktu itu ngeludahin ibu saya sendiri. Lagi sampai kerasukan. Gara-gara kerasukan. Oke, yang kamu lihat tuh sosoknya seperti apa ya? Ya, waktu saya lihat itu langsung sejenis kuntilanak. Perempuan, rambut panjang. Setahu saya perempuan ya kuntilanak ya. Oke. Terus saya lihat waktu itu rambutnya panjang, tinggi besar. Terus bener-bener rambutnya panjang, ngembang, terus matanya melotot gitu Bayu. Terus tiba-tiba si sosok kuntilanak itu dari yang depan saya tiba-tiba minggir. Saya udah baca ayat-ayat dah, udah gitu tiba-tiba di sebelah saya. Oke. Karena saya ketakutan dan akhirnya tiba-tiba itu menghilang. Menghilang gitu aja tanpa Menghilang mengeluarkan begitu aja, suara, tanpa iya. ngomong apa-apa. Oke. Pas besoknya lagi lampu di kamar saya tiba-tiba mati. Kamu bisa punya kemampuan melihat itu apa karena punya pegangan, dikasih warisan, atau memang peka aja gitu? Ya nggak tahu ya, mungkin dari mama saya sendiri, sekarang mama saya juga masih ada ya, mama saya juga bisa ngelihat kok. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba, Neng ada anak kecil lagi datang ke sini, siapa? Aku pikir tamu kan, nggak itu makhluk halus. Dia bilang. Oke, Matt, di studio ini sejauh yang kamu lihat gimana? Ada gak sosok gaib yang Ya hadir? banyak. Ada banyak? Banyak. Seperti apa sosoknya? Ya saya di sini yang saya lihat itu semuanya sekelibatan hitam. Oke. Mudah-mudahan sih mereka nggak ganggu kita dan mudah-mudahan Amin. kamu baik-baik aja Amin, malam hari ini ya. Kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku sering diganggu jin karena dia menggunakan penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Atin. Selamat malam Ibu Atin. Malam, Mbak. Boleh kami tahu aktivitas Ibu sehari-hari saat ini apa ya? Saya profesi tukang jamu, Pak. Oke baik, apa yang Ibu mau ceritakan pada kami? Yang mau saya ceritakan, saya selama 10 tahun menjual jamu. Memang banyak kesan baik untuk pelanggan. Pelanggannya itu ternyata ada kebenaran untuk seolah yakin dengan usaha saya jamu itu mengena untuk. Oh jadi pelanggan-pelanggan Ibu percaya bahwa jamu yang Ibu buat itu manjur. Iya. Terus di samping itu ada ya sedikit aku dikasih kayak pegangan lah untuk yakin kita usaha itu. Dari biar siapa Bu? Ya? Dari siapa? Dari orang pintar. Ibu datang ke sana? Ya, saya dikasih tahu untuk datang ke sana, dikasih untuk ya bisa buat pelanggan pelaris atau untuk ini. Saya datang ke sana dikasih satu benda. Ternyata rezeki saya makin tambah gitu. Makin rame? Iya, makin rame. Aku pikir-pikir usahaku maju, tapi dengan aku lihat kondisi yang keuangan saya kemana ini larinya uang saya. Padahal gitu. pelanggan rame? Iya. Tapi hasilnya? Hasilnya kayak seperti uang itu nggak bisa kumpul gitu. Iya,
Iya, itu akhirnya saya berpikir, ya udahlah kalau untuk seperti itu saya bisa nggak ya untuk seperti orang bilang katanya kita usaha untuk yang alami aja gitu. Oh, nggak usah pakai Nggak usah jimat pakai yang seperti atau benda-benda penglaris itu, penglaris. iya. Oke. Terus akhirnya saya untuk mencoba Mhm. tanpa membawa benda itu, ternyata badan saya seperti kayak sakit gitu, lemas gitu. Terus suatu hari, satu malam saya pernah didatengin sosok nenek saya. Lewat mimpi atau sosoknya hadir? Ada lewat mimpi. Oke, Ya, baik. mimpi. Itu nenek saya bilang, cobalah kamu berusaha untuk jangan membawa benda itu. Akhirnya saya untuk mencoba lagi dengan kondisi yang benda itu yang saya bawa itu sama gitu, aku udah coba lagi, Sakit lagi sama badan, nggak sakit bisa badan untuk saya jalan. tidak bisa untuk bergerak atau bahkan saya seolah merenungin Mhm. bakul yang kita mau bawa ini, Ya. seolah kayak seperti udah jiwa saya ada di bakul itu. Jadi sebenarnya Ibu Jadi sudah satu Atin ini sebadan ya kali Iya, mungkin sudah ya. meresap di tubuh seolah udah nyatu gitu. Iya, Akhirnya iya, saya padahal udah coba untuk lepas, Udah nggak coba bawa untuk benda lepas, itu, benar-benar. tapi jadi malah ke ibunya ya. Iya. baik. Mudah-mudahan Ibu malam hari ini bisa mendapatkan jawabannya dan mudah-mudahan Ibu Allah, bisa iya. benar-benar bisa lepas dari ketergantungan Sabar Iya. ya, Bu. dengan Yang saya mau benda-benda itu ya. tadi ada bendanya yang saya ini apa yang dibawa Baik. dikasih nenek itu aku bawa. untuk Oke, ini. nanti bisa tunjukkan langsung ke sahabat kami ya Bu Iya. ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atin, lahir di tanggal 20 November 1966. Beliau memiliki sifat penyayang dan pandai mengambil hati orang lain. Namun, hidup dengan ekonomi yang pas-pasan. Dalam penglihatan mata batin saya melihat kehidupan Bu Atin jauh lebih susah secara psikologis maupun batinnya. Saya merasakan Ibu Atin hidup di planetnya sendiri dan bahkan terciptalah muncul kuntilanak, pocong, dan macam-macam jin. Karena dari pikiran dia, saya akan membantu Ibu Atin memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Halo Kak Rotumata, selamat datang dan selamat malam Bayu. Selamat malam Roy. Ya, silakan dulu. Atin dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1966. Ibu Atin. Ibu Atin ini penjual jamu dan waktu itu pernah dikasih jimat yang dibawa untuk penglaris. Iya. Nah, beberapa kali mau lepas dari jimat itu tapi justru badannya sakit-sakit. Iya. Bahkan ada ular atau lintah yang datang Iya. ke rumah. Iya. Padahal benar-benar mau lepas Iya. dari benda-benda itu ya. Oh, Oke. tapi saya ingin tanya, teror-teror semacam apa selain lintah? Apa seperti tidak bisa tidur atau muntah darah? Iya, pernah suatu hari malam itu saya sempat gelisah. Gelisah yang saya pastikan saya nggak bisa tidur, saya harus menengok benda itu lagi. Beda apa? Benda yang dikasih seorang orang udah sepuh lah gitu. Jadi saya harus menengok benda itu untuk saya Keterikatan biar dekat. dong jadinya. Ketergantungan yang keterikatan jadinya. Ketergantungan, ya. Ibu begitu habis lihat bisa tidur? Iya, Bisa ya? Sugesti ya. Sebelum masuk lebih jauh lagi, Bu Atin itu penjual jamu. Menggunakan baca-bacaan dulu. baca-bacaan enggak ada, cuman itu aja. Jadi saya selalu melihat benda itu aja yang kita mau dagang, kita selalu taruh di bawah bakul. Jadi kita udah rapiin, selalu pas untuk kita semangat jalan. Semangat jalan. Tapi laku, laris semua ya? Ya, Laris ya. Laris iya. semua. Itu luar biasanya yang saya rasakan, hebat, luar biasa saya bilang. Jadi
saya bisa punya penghasilan Jadi- lumayan besar. Sebenarnya jamunya laris, tapi karena ada jimat itu jadi ketergantungan. Kalau dia nggak bawa jimat Iya, tuh nggak benar. ngeliat, Nggak pede. nggak pede, nggak mau Iya. jalan, sakit badannya. Saya Gitu. pikir itu dari orang tuanya ibu, bukan ya? Bukan. Itu kan dari ada teman mau ngasih lihat, kasih tahu, kamu kalau pengen laku laris. dagangannya, datang aja ke rumah orang ini gitu, kasih alamatnya. Saya datang ke sana dengan petunjuk teman. Hari saya pada waktu itu ditanyanya, emang ibu kenapa? Saya kepengen seperti orang-orang jualan itu kesannya rame, Laris lah ya, Bu, laris ya. gitu. Saya punya penghasilan yang biar lumayan gitu. Ibu ritualkan nggak benda itu? Diritualkan, iya. Seperti apa ritualnya? Seperti ritualnya saya harus seperti mandi pakai air kembang. Air kembang Iya. standar sih ya, tapi ya memang semua orang praktisi supernatural biasanya menggunakan kembang tujuh Dimandi. rupa untuk mandi atau bahkan dimakan. Iya, seperti kasih bawaan yang jimat itu untuk taruh di dalam bakul itu. Kalau seperti ini, apakah ibu membawa satu jimat atau jamuka atau apa itu? Ya, Bawa ibu jimatnya ada. Saya bawa. atau Sebentar. jamunya? Iya, Ibu Atin ini keliling atau memang stay di satu stand? Buka warung atau keliling? Saya keliling. Oh, penjual Saya jamu jamu keliling. keliling. Yang gendong. Gendong-gendong ya, Bu. Pak, Tapi masuk. dengan langganan saya yang lumayan banyak gitu, lumayan banyak. Akhirnya setelah aku memakai itu jadi banyak pelanggan. Banyak pelanggan. Bahkan seorang ibu-ibu pun juga kesana kalau saya belum datang itu selalu kayak nungguin gitu. Iya, itu akibat peletnya ya. Ada penglarisnya Ada itu. oh ya, penglarisnya itu memang. Tapi saya mau nanya, selain jamu kunyit ada apa lagi? Ya untuk jamu kesehatan, bahkan yang seperti orang ditanyakan untuk yang kewanitaan atau kepriaan gitu ya, saya Yang tidak berwarna kuning. ya ada juga yang berwarna kuning gitu, tapi ada yang ramuan khusus lah untuk Ramuan khusus. Ibu seorang bikin pria. sendiri semuanya. Iya, saya ramu sendiri Oh, dengan oke. petunjuk orang pintar Nah. itu juga Oh, dengan bikin ramuan jamunya juga atas ada petunjuk. petunjuk juga dari Oh, orang dari pintar sananya ini orang ya. tuanya. Oh, gitu. Oh, tapi nggak ada apa namanya, nggak ada efek samping untuk yang minum Untuk itu. efek samping untuk pelanggan itu perasaan nggak ada, tapi malah efek sampingnya justru pelanggan itu selalu kayak seolah aku kemarin minum jamu apa ya gitu. Akhirnya kok badan saya kelihatan seger, enak gitu. Bahkan sampai ada seorang suami menanyakan ke saya, Bu, istri saya dikasih apa sama ibu kok bisa sampai saya bingung untuk melihat satu kenyataan istri saya jadi berubah gitu. Bu, saya penasaran deh, ramuan Iya. seperti apa sih yang disarankan atau yang dibuat sama si yang dibilang orang pintar itu? Simple, mudah sebetulnya. Saya juga nggak sampai habis pikir kalau emang ini untuk benar-benar menjawab pelanggan saya Ada sampai. yang berbeda nggak Bu dibanding ibu bikin sebelumnya? Ada. Apa? Sebelum aku pakai itu, soalnya aku nggak hambar gitu kan. Enggak, ramuannya apa? yang Ramuannya ada kunyit sama jahe merah, sama ramuan yang lain ada kayak gambir, sirih gitu. Kalau ramuan daun sirih tanpa kunyit ada juga. Ada. Ramuan Gimana? yang lain itu tanpa kunyit, tanpa sirih ada. Jadi yang saya kasih kalau ibu itu untuk keluhan, Tapi dibaca-baca dulu ya. ya, Pakai dibaca-baca dulu. ya ada. Oh, Jadi jadi sebenarnya begitu ramuannya ini- biasa cuma dikasih mantra-mantra Iya. itu. Mau lihat jimatnya nggak? Roy? Saya mau lihat jimatnya, justru Ya, mau tertarik. saya bawa ambil ya. Boleh. Ya. Berat. Devia. Ini jamunya. Iya lagi. Tunggu. Aku mau coba minum jamu. Saya akan mencoba tantangan buat diri saya sendiri. Jadi gini, Ramu. Ini apa aja sih Bu? Ya. Ini kunyit. ada Kunyit. temulawaknya. Hmm. Oh
itu yang beras kencur ya, Bu? Iya, Jahe ada beras kayak kencur. gitu-gitu ya. Itu yang hitam apa, Bu? Ini seperti pahitan sama yang seperti jualan jamu biasa aja, Broto cuman wali ini itu. karena Bo- ada bo- itunya aja, jadi Boleh perbedaannya. Jim? Oke, boleh. Oh, oke loh. Ini Sirih. kayak daun sirih. Iya, Tuh, yang sirih. ini daun sirih, rebusan air daun sirih. Iya, rebusan daun sirih. Kalau ini pasti temulawak yang baunya nggak enak. Kunyit, itu kunyit deh. Oh my god, mau coba gak? Apa sih? Bau. Mau minum? No. Make our teeth yellow. I don't want to Oke. make mine. Baunya kayak, sorry ya, Bu. Iya. Kayak agak busuk kan apa sih? Iya, Baunya kayak busuk gitu ya? iya kayak Bener bau gak sih? busuk. Bener. Ada ramuan itunya tapi kayak saya nyoba baunya tuh kayak busuk. Tapi ini tinggalnya satu. Ini apa ini? Ini beras kencur. Beras kencur itu fungsinya buat Ya, untuk begal-begal sama orang punya sakit kepala. mengandung jahe loh ini. Ya. Coba lihat deh. You can smell it. Enak banget nih. Tuh, Kalau ini untuk oke. Oke. Kalau ini apa, Bu? Ya itu ramuan yang untuk Pelet. Syarat. Apa? Syarat Pengasihan. ya, penglaris, bahkan ya orang laki itu yakin dengan adanya ramuan Ini ini. kayak ini loh, kayak obat Kalau tadi yang kita saya bilang sudah apa? kasih Bertawali. pelanggan, Ini diapain? Dimasukin itu ke aku gelasnya? seduh dengan air panas. Kalau itu yang dibungkus hitam tuh apa, Bu? Oh iya. Yang bungkus hitam itu ya itu itu coba yang diambil saya deh. suka selalu saya benda itu yang saya selalu nggak bisa pisah dari Itu jimat. ini. Itu apa? Jadinya Coba ulet dikasih tahu lagi. kamera, Bu. Saya nggak Ini. mau. Kasih tahu. Saya nggak mau kecoa atau ulet ya. Ini soalnya udah di tubuh kita udah saling mengenal gitu soalnya. Kalau ini sudah kepegang saya, itu dengan bahasa tubuh saya sudah hangat untuk merasakan adanya benda ini. Isinya apa, Bu? Ya, Isinya. Ibu pernah buka? ini anehnya saya tidak boleh lihat. Sampai sekarang Ibu nggak lihat. Sampai sekarang nggak boleh lihat. Jadi ini selalu kamu jangan sampai kamu buka katanya. Jadi kalau Ibu mau jalan, Ibu kantongin. Iya, selalu saya kantongin atau saya taruh di bawah itu bakul, ya saya berusaha untuk jangan sampai hilang. Oke. Baiklah, saya akan melakukan tantangan sendiri. What? Saya mau tanya kamu kalau misalnya itu dibuka apa yang terjadi sih? Yang terjadi ya aturannya dia sendiri mungkin. Dia bangun sendiri ya. Iya dia kehilangan akal dan gak pede akhirnya jualan jamunya nggak laris. Itu yang saya tangkap sih sebenarnya. Saya nggak ada tenaga saya. Coba boleh lihat kan? Ini kayak batu ya. Jualan jamu ternyata pakai pengasihan ya. Itu dia. Setahu saya sih memang iya seperti itu. Tapi kalau semua penjual memang pasti pakai itu ya. Cuman kalau untuk kayak tadi katanya ibu sampaikan sama aja itu udah menyatu dengan badan kita sendiri. Mungkin ada beberapa yang pakai itu, ada Iya. beberapa yang enggak kali ya. Ya mungkin. Tapi mau minum kamu, Roy? Saya mau coba tantangan buat saya sendiri. Silakan duduk, Roy. Oke. Thank you so much. You're very welcome. Oke. Yang sirih. Tuh nggak, saya pakai capcip. Saya pakai ini dulu. Semoga saya tidak salah ngambil Kunyit. tidak salah ngambil langkah untuk minum. Taunya tiba-tiba. Yakin kamu ini aman gak buat kamu? Ya pastinya kan dari benda-benda ini udah berapa lama tapi ya? Ini saya baru meramu tadi mau ke sini. Belum setahun Oh ya. baru berarti ya. Belum, karena emang saya selalu tiap hari meracik. Iya. Oke, ini saya know. Oh my god, saya akan mencoba 2 tantangan ini. Roy. Roy, Yes, really? iya. Dan please lakuin sesuai yang kamu lakukan, Ibu Atin lakukan kepada orang lain atau customer orang lain. Ya biasanya kita tahu rasanya sirih dan juga rasanya jahe seperti apa, tapi kita pengen tahu begitu Iya. disuguhkan oleh Ibu Atin seperti apa yang Roy rasakan ya. Bener. Satu sloki aja. Yang ini nanti buat yang itu. Siapin air dong, minta air putih. Saya boleh minum sekarang? Silakan.
Apa rasanya? Pahit, pedas. Pahit. Gila, ini pahit banget ya. Nggak pakai gula apa ya, Bu ya? Itu yang kedua kali gitu, Bu. Ini untuk selanjutnya kita kasih obat Netral. setelah menetralkan biar Oh, dikit aja. semakin yakin dengan Khasiatnya. Saya sih adanya percaya jamu-jamu noodle. pasti bagus, cuman Iya. Iya. rasanya emang kayak gitu ya. Iya. Oh my god, ini much better. Yang ini jujur ini oke. Enak. Ya, Gula emang, ya, Bu ya. rasanya ada Karena ya dari pahit ke kelebihannya manis ya, di buat netral. jamu ini. Kalau ini ya coba ya. Iya, Ah, silakan. Roy, mau tambah lagi? Nggak tahu ini Ini beras kencur. yang bersencur. Iya. Saya netralinnya pakai ini aja ya nanti Iya, ya. boleh. Yakin. Yakin. Not really bad. Nggak lebih parah yang Ini- pertama ini- tadi ya? ini- Ah, pakai ini. Oke. Tastes good sih ini. Yang pertama lebih parah tadi. Yang itu parah banget. Oh, oke. Karena pahit. Parahnya parah pahit banget, Pak. Pahit banget, super pahit. Oke. Tapi enak. Ini much better. Ini enak banget. Berarti sudah ke ini nih, Kamu Bu. jangan-jangan dibilang karena enak. penglarisnya Iya, kali. penglarisnya. Kok Jangan-jangan nambah ya. lagi? Oh iya lu, Iya, itu setengah botol makanya- habis. Dia sama- kok bisa nambah ya? Ini Malah tuh nuang pelanggan sendiri saya loh. selalu Iya. menanyakan itu kembali Wah, lagi sampai nuang. Biasanya argumen minum saya. jamu sih sedikit aja ya. Kamu sadar gak sih 4 gelas loh? Nggak sadar. Ini tadi Beda kan segini ya. ada rasa yang Tapi emang enak sih bener. diminum. Ini yang bikin laris karena pelanggannya tuh mau lagi, nambah lagi. Pasti Iya. dicari ya, Bu ya. Iya. Karena emang kalau sudah diramu dengan niat, bahkan kalau sudah ada Jimat satu itu. pegangan yang jelas, itu apapun yang di luar sana udah nggak mikir untuk nggak beli gitu. Saya selalu kalau saya sudah datang, Mm-mm. itu selalu ibu tolong dong bikinin yang kayak kemarin lagi gitu. Iya, iya, iya. Enak, Roy. Iya. Yang paling bukan enak, yang paling better yang ini. Dan tadi kamu minumnya 4 gelas ya. Itu Iya, gelas. betul. Yang paling mending ya itu. Tapi yang pahit itu dua-duanya kamu tahu rasa apa ya? Itu Jahe. pahit banget, bukan daun sirih malah. Oh, Iya, pahit aja. Ya Pahitnya. karena emang itu kuncinya untuk setelah minum jamu ini badan kita semakin Kalau saya kan, bagus. kalau tadi kan saya menantang diri saya sendiri nih Ah, buatin. iya. Nah kali ini saya akan kasih tantangan, jimatnya akan saya sita. gimana Bu? Nanti gimana kalau Badannya saya untuk saya- usaha? Iya. Oke. Ini Roy akan melihat ya Bu ya. Kalau tanpa jimat sebenarnya apa sih yang akan terjadi? Sebenarnya tetap laris-laris aja selama masih dalam racikan ingredients yang Iya, apa, bahan-bahan dasarnya yang sama-sama sama. aja, toh juga akan tetap masih bisa menarik pelanggan sih, Bisa ya? bisa. PD-nya aja nggak pede. Sugesti. Heeh. PD-nya jadi PD-nya hilang karena hilang nggak ada gitu. jimat. Iya, itu biasa terjadi kayak, aduh nggak ada jimat, aduh pasti nggak enak, aduh pasti nggak ada orang yang mau beli Betul. gitu, Iya. nggak pede. Jadi mindsetnya Takutan Ibu kalau harus nggak ada benda dihilangin. ini. Mindset itu harus dihilangin ya. Oh, bisa ya itu kita nyoba. Tapi saya udah pernah mencoba itu sampai 2-3 kali, tapi nggak Apa? bisa untuk lepas. Nggak bisa tuh apa ya rasanya? Karena cuma Rasanya sakit itu badannya, lemas, badan tubuh saya tuh lemas. Bahkan lemes untuk jalan. iya. Karena yang saya rasakan kalau saya sudah megang bakul mau ngangkat tanpa ada ini nggak jadi. Akhirnya saya duduk lagi, kembali lagi saya nyari benda ini lagi, baru aku taruh di bawah ini. Saya punya opini yang berbeda sebenarnya. Jamu ini kan warisan budaya ya sebenarnya. Jamu nggak selalu keliling gendong gitu. Tapi kan kalau misalnya di stand satu food court itu juga Iya. bisa membuat orang jadi
datang gitu. Jadi ini ibu kan menetap gitu. Ini konvensional ya. Iya. Gitu. Kenapa nggak dibikin ininya nggak usah gitu misalnya ininya, tapi dibikin semacam kayak food court tapi ada jamu-jamu khusus, jamu Ya, jamu. ibu punya stand, ibu Iya. menetap, nggak harus keliling, jadi ibu nggak ngerasain lemes karena nggak ada jimat itu. Saya yakin di daerah mall, daerah apa semua pasti ada aja deh kalau misalnya ada Iya. yang mensupport Akan ku coba. keuangan. Akan Ya, ku coba nanti. itu akan baik ya buat Ibu Atin. Iya yang kamu pastilah, lihat ya. pasti. Dia masih cara konvensional. Sementara Berarti harus yang pakai cara lain yang baru. kita kan regenerasinya cepet nih, gurur gitu. Kalau misal kita pakai cara konvensional Ketinggalan terus sama yang lain. ketinggalan, masih yang jamu Iya. yang di komplek-komplek. Baik, Roy, Yes. saya mau tanya ini yang kamu gambar ini apa? Yang aku gambar ini Itu dari dalam situ. betul sekali. Jadi selama ini Bu, yang membantu Ibu itu adalah makhluk ini. Waduh, berarti saya selalu ini, Bawa dia. ditemanin ini ya. Iya. Kalau Benda ini, makhluk ini yang selalu ngikut ke badan kita sama. Iya bener. kalau ini diteruskan apa yang akan terjadi, Roy? Aduh. Ya berantakan sih. Gimana ya nanti aku kalau saya bisa lepas nggak ya dari ini, gimana aku Bisa. bisa lepas dari ini biar jangan sampai membawa benda ini untuk yang alami gitu kesan aku, biar nggak selalu tergantungan benda ini. Iya sih, kasihan juga sebenarnya, berarti dengan benda ini sudah menyakiti ibu juga gitu. Kalau Iya kan? disita gimana, Roy? Saya sita ya. Tadi kan saya udah makan tantangan saya buatin. Sekarang giliran buatin. Gimana, Bu? Aku mau Mungkin- aku pengen berusaha tanpa benda ini, bagaimana ya aku harus Nggak serem, melihat Bu. sosok ini, aku takut jadinya. Saya tidak akan hancurin sih, for sure. Cuma disimpan aja ya? Nggak akan saya hancurin kok. Cuma aku dari tadi perasaan berasa berat-berat aja kan, dari tadi ngomong sama kamu ya, Dek. Berat. Berat, aku agak berasa berat aja, nggak tahu kenapa. Melihat sosok ini aku jadi lebih menakutkan. Saya nggak bisa untuk melihat benda ini lagi. Ini sosok apa sih, Roy? Seperti apa? Seperti kuntilanak, rambutnya panjang. Ya betul, Iya, saya pernah soalnya melihat seperti itu. iya, kuntilanak rambutnya panjang membantu berjualan jamu. Saya sih rasanya kamu harus buatin melakukan terobosan baru. Harus berani, Bu. Lakukan satu hal yang baru. Dimulai dari nggak pakai jimat itu, terus cara berjualan yang berbeda. Bisa ya kita bisa untuk berusaha ya. Iya, bisa pasti. Mudah-mudahan. Bisa dong pasti. Bisa Dari ya. mulut ke mulut misalnya buatin jamu, ntar tinggal mereka ambil dari rumah kamu, buatin, bikin satu stok yang jangan stok banyak gitu. Aku nggak tahu kalau benda ini ada seperti itu. Iya, bedanya memang seperti itu. Jadinya kamu dibuatinnya nggak pede. Gitu. Sita, Roy? Iya, saya sih teh. Gak apa-apa ya, Bu. Tapi keputusan. Terserah kerelaan Ibu Ibu ya. sampai nangis loh, kasihan loh ibu loh. Ibu kenapa? Apa ya? Mungkin Bu? ibu, mungkin ibu berat gitu Selalu loh. diikutin benda ini, ada sosok makhluk ini ya. Karena ibu mungkin kalaupun itu nggak dibawa, walaupun itu nggak dibawa pun barangnya ibu sakit gitu. Iya, Apalagi kalau di iya. itu gimana, Roy? Mungkin Roy Sita ya. Eh, Saya Sita ya. bisa ya. Tapi Mumpung jangan, masih ada kesempatan ya, Roy ya. ya, tapi jangan nggak pedean lagi kalau Itu misalnya. ya. Mungkin bukan masalah apa ada ibu yang ketakutan dia sakit Iya, kali saya ya. melihat sosok ini yang aku jadi nggak bisa Mikir. melihat benda ini lagi. Aku takut Mbak jadinya. Gimana ya tuh Iya. aku lepas dari benda ini caranya Pak Surya? Aku ambil nanti. Iya. Aku ambil. Gitu. Tapi nanti nggak menyakitin aku lagi. Enggak. Nggak. Semua rezeki, mau takdir jodoh kan semua dari di atas ya, bukan dari sini. Daripada urusan terus sama makhluk ini, Bu, Iya. malah menggerogoti jiwa dan kesehatan Ibu. Iya.
gimana Bu? Aduh, ya aku minta tolong sekali lagi untuk kita biar jangan berdekatan lagi sama benda ini. Coba aku bisa untuk melupakan benda ini. Bagaimana caranya, Pak Baik, Surya? terakhir intinya sih saya akan sita, jadi tidak akan dekat lagi ya. Iya. Jadi Ibu Atin ngeraciknya secara alami aja, nggak usah doa-doa. Oh gitu ya. Iya. Ya, Iya. baik, terima kasih. Rela ya Bu Atin? Iya, aku Kenapa Bu? lihat benda ini jadi takut. Ada sosok makhluk ini ternyata ya. Iya, hati-hati loh Bu Atin. Iya, terus badan saya selalu kayak seolah kayak ada yang menemani gitu ya. Soalnya saya yakin adanya aku berjalan tuh ada yang menemani saya. Iya. Kondisi saya ya jadi semangat menjalankan usaha ini. Ternyata ada benda ini, ada makhluk ini Ya ya. itulah Bu, ini semua udah rencana Tuhan. Ibu datang ke sini pun bisa ketemu Roy dan akhirnya ketahuan makhluk seperti apa yang mengikuti, itu juga udah rencana Tuhan. Mudah-mudahan dengan Ibu meninggalkan dan melepaskan benda-benda ini juga justru ya bisa membawa kebaikan buat Ibu ke depannya supaya nggak ketergantungan lagi sama hal-hal mistis dan hal-hal goib. Justru malah membuat Ibu juga mendekatkan pada Tuhan. Iya gitu ya. Ya Bu? Ya. Ih, takut. Iya makanya. Iya, takutnya. Ya Allah. Oke, Ibu udah ikhlas? Insya Allah ikhlas, aku nggak mau lihat benda itu lagi. Iya, udah. Ini akan Takut disita aku. sama Roy. Mudah-mudahan Ibu benar-benar terlepas dari makhluk itu juga ya. Yang selama ini mengikuti kami harap yang terbaik buat Ibu. Sehat-sehat terus Bu. Amin. Dan mulai dipikirin tuh cara berjualan dengan cara yang baru. Ya, Iya. terima kasih. Ibu Atin, ada lagi terakhir yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih, lakuin yang biasa aja, yang seperti biasa, ngacik jamu gitu, tapi nggak usah pakai jampi-jampi, udah gitu aja. Itu ya. Baik, Ibu. Itu pasti bisa ya, aku Pasti bisa. lepas dari ini ya, benda ini ya. Karena aku udah melihat benda ini jadi takut ada Iya. sosok ini, makhluk ini ternyata. Iya. Aduh. Nanti saya coba di belakang ya Bu, tanpa jimat seperti apa jamunya. Oke, Ya, terima oke. kasih Iya. Ibu Atin. Ibu boleh meninggalkan studio dan Ibu Iya. boleh bawa ini Oke, semuanya. makasih Pak Surya. makasih. Makasih. Iya, terima kasih. Iya. Jika setiap hela nafas kita diperhitungkan, masihkah kita menyia-nyiakan setiap anugerah yang diberikan? Karena dendam, perempuan yang berikut ini nekat mengguna-guna suami dan mertuanya sendiri. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Imah. Selamat malam Ibu Imah. Selamat malam. Ibu apa aktivitasnya saat ini? Saya tidak ada aktivitas, cuma di rumah aja. Sehari-hari jadi di Sehari-hari rumah di ya? Oke baik, apa yang Ibu mau ceritakan pada kami malam ini? Saya mau menceritakan diawali saya hidup rumah tangga, punya suami, hidup satu rumah sama mertua, mertuanya galak, suka ngomel, memfitnah saya terus. Padahal Fitnah saya gimana Bu? Maaf. memfitnah saya selingkuh. Oke. Saya punya warung, jualan kelontongan di rumah. Tapi saya selalu difitnah, katanya saya pacaran sama tetangga, selingkuh sama orang. Padahal yang sebenarnya suka selingkuh itu suami saya. Padahal Ibu enggak. Enggak. Suami saya yang selingkuh sering bawa perempuan lewat di mata saya, depan saya. Saya udah sabar. Setelah itu semua mertua saya selalu ngomel-ngomelin saya. Saya di rumah jualan buat anak-anak saya. Buat kehidupan saya. Tapi saya selalu difitnah. Akhirnya saya berbalik berbuat jahat sama mereka. Apa yang Ibu lakukan? Saya lakukan untuk ibu saya itu biar nggak ngomel-ngomel gitu kan. Saya pergi ke orang pintar. Saya minta ibu saya itu sakit biar nggak ngomel-ngomel terus gitu kan. Ibu minta sakit. Jadi saya berbuat jahat jadinya kan. Saya sering dijolimi gitu kan. Akhirnya
Saya ke orang pintar, saya dikasih alat media daun salam untuk biar mertua saya itu Diapain daun salamnya, Bu? direbus. Saya setiap hari saya minumin. Saya minumin airnya kan. Beliau nggak tahu tuh. Nggak tahu. Saya bilang ini air obat. Saya bilang itu kan Daun salam aja. biar maksud saya itu dia biar nggak ngomel. Terus aku saya dia biar dia sakit gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Karena sakit hatinya saya itu. Bener selang 1 bulan dia sakit, Sakit apa, Bu? lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya daun salam yang Iya. direbus, nggak dicampur-campur yang lain. Ada dicampur dengan yang lain, ramuan-ramuan dari dukun itu kan. Apa ramuannya? Ada lada, ada juga cabai kering campur. Tapi mungkin dalam keadaan dia nggak sadar, mungkin udah diobatin sama dukun itu, jadi dia mau aja minum. Akhirnya lama-lama sakit terus meninggal. Terus saya juga sakit hati, dendam sama suami saya bikin kayak gitu juga. Suami Ibu juga? Iya. Sampai sakit, lumpuh dan meninggal? Habis dia terlalu nyakitin saya, dia sering mukulin saya, sering menganiaya saya. Dia selingkuh depan saya, dia main perempuan, terus sampai dia berbuat begitu di depan saya. Bu, jadi Ibu sudah punya anak? Punya anak 2, anak saya udah menikah. Jadi sekarang anak-anak Ibu nggak ada ayahnya? Nggak ada ayahnya. Udah meninggal. Baik. Lemes saya, ayo. Iya, itu dia. Itu juga makanya. suami saya bikin mati. Bu, Ibu tega banget sih, Bu. Sakit hati saya, begitu sakit ya. sakit banget rasanya. Tapi memang benar-benar terang-terangan memfitnah ibunya bukan di Iya, belakang, tapi di bukan, depan terus ibu. terang di terang-terangan. depan saya, minta kamu udah selingkuh sama si ini, sama padahal yang selingkuh itu anaknya, yang menyakiti saya itu anaknya. Baik. Ibu Imah, apa yang menjadi tujuan ibu datang ke menembus mata batin kami? Iya, saya kepinginnya sih nggak mau berbuat jahat lagi ya. Tapi saya sebelum itu juga sebelum suami saya meninggal, saya sakit hati juga, saya selingkuh sama anak muda, sama berondong. Habisnya tapi saya berondong itu yang punya duit, nggak ada yang punya duit. Jadi saya ambilin uangnya untuk hidupin anak-anak saya kan. Setelah suami meninggal, Sebelum meninggal dia sakit-sakitan, saya selingkuh aja. Saya bagaimana rasanya dia sakit hati diselingkuhin gitu. sebentar. Jadi saat suami ibu tergeletak sakit, ibu selingkuh dengan pria muda lain. Iya, untuk mengambil uangnya aja. Untuk ngambil uangnya buat menghidupi Biar anak-anak. Iya. Ya kan dia sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya juga jualan waktu itu pada suami saya sakit parah, agak sepi gitu kan. Jualan saya kurang begitu laku. Akhirnya saya pergi lagi ke orang pinter. Saya minta alat media lagi supaya dagangan saya laris, jualan saya laris. Saya juga biar disenengin sama berondong-berondong yang banyak duitnya, saya bilang. Berondong-berondong. Berondong. Jadi Jadi lebih ibu dari selingkuh. 1 orang. Lebih. Dari 9 saya sisa 4, saya putusin 4. Yang Saya- 5-nya Yang 5-nya masih. sampai sekarang. Masih telepon-teleponan masih, sering ketemu masih. Sampai sekarang. Iya, Ibu Ya masih ampun, Ibu. manfaatin ambil uangnya. iya, saya ambilin uangnya aja. Oke. Saya kan nggak punya pemasukan. Iya, tapi kan Bu, maksudnya apa sih gitu loh? Maksudnya jangan sampai kitanya juga ngerusak diri orang juga, Bu. Ya kepinginnya seperti itu, saya juga nggak mau, makanya saya datang ke sini, Mbak. Bu, para berondong-berondong ini kan ngasih ibu uang ya. Maaf ya Bu, Iya. yang ibu kasih buat mereka apa? Saya sama dia. Iya, makanya saya bawa yang saya minum ramuan-ramuan supaya berondong itu Tetap nempel Mau sama tetap sama ibu. nempel sama saya. Kamu Baik. mau minum Saya baik. iya, mau coba? Wah, Saya bawa. kayaknya udah lewat dari masa berondong ya. Bu, jadi tujuan ibu mau lepas itu semua? Semua pengen lepas, pengen ketemu sama Roy Joshi, biar bagaimana caranya saya kepengen alami aja, nggak mau pakai yang alat media seperti yang saya lakukan Alam kemarin. ini maksudnya biar ibu dapat laki-laki Yang baik, normal, yang normal. baik, Iya. berkeluarga lagi gitu ya. Berkeluarga lagi. Seperti Tapi yang 5 itu masih terus teleponan, tapi setelah ini tapi saya udah mau off gitu. Dia kadang-kadang maksa. Iya, iya, saya jadi memang punya semacam ilmu kayak kalau- gitu. Ya. Oh, datang ke rumah, Bu. Iya, dia minta datang ke rumah tapi saya nggak mau. Karena saya nggak enak sama malu sama anak-anak saya. Sebentar nih, saya mau tanya deh. Paham. Yang ibu pakai jadi di badan ini hanya apa nih? Ada susu, Ada susu, ada
alat media yang lainnya. Alat media seperti jimat, Iya. lalu Ramuan-ramuan gitulah dikasih. ramuan untuk ibu minum atau minum dikasih ke buat langsing, buat berondong-berondong awet itu? muda, biar berondongnya terus mau sama saya terus ngasih uang Oh terus. my Gitu. God. Merekanya ibu kasih juga nggak? Kasih dengan diri berondong-berondong saya ini? sendiri. Oh jadi ibu aja yang minum. Yang 4 tadi yang ibu udah tinggalkan, kondisinya seperti apa? Sehat, baik-baik Saya aja? tidak tahu. Ada yang satu, saya memang pernah ada apesnya. Saya berondong itu satu, apesnya saya mungkin karena saya juga berbuat jolim sama orang, dia mungkin benturan sama saya, dia juga mungkin bersekutu dengan iblis. Jadi saya dibales, saya sampai tertipu sama dia. Dia ngakunya nggak punya istri, ternyata ada istrinya, terus motor saya diambil. Sampai nggak bisa digadein sama dia 3 juta, akhirnya dia nggak bisa, sampai utang-utangnya saya yang bayarin, ada 6 jutaan. Oke, Apesnya saya itu, satu itu yang saya buang. baik. Mudah-mudahan ibu mendapatkan apa yang menjadi tujuan ibu Iya, ya malam iya. hari ini ya, supaya benar-benar bisa lepas, Iya. hidup normal dan bahagia Amin. seperti layaknya sebuah keluarga. Iya. Kami akan ajak ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Imah, lahir di tanggal 27 Oktober 1970. Memiliki sifat yang ramah dan menyenangkan. Namun, beliau memiliki emosi yang susah dikontrol dan bisa membuatnya tidak berpikir secara logika. Saya melihat ada beberapa korban yang meninggal dan saya mencium aroma bau busuk yang terpancar dari aura Ibu Imah. Benda-benda gaib yang ada di tubuhnya pun lambat laun akan menghancurkan dirinya jika tidak dibuang. Saya melihat kuntilanak bergigi panjang, rambutnya besar, seperti leak tetapi bukan leak, yang ingin berkomunikasi dengan saya. Ibu Imah ini punya jimat ya, tapi sebelumnya pernah mengguna-guna mertua dan suaminya sampai sakit dan meninggal. Dan saat ini jimat dan ritualnya masih terus dilakukan untuk memikat para berondong untuk mengambil uangnya, dan saat ini mau hidup normal. Ibu Imah sendiri saya lihat di sini kok punya kekuatan indera keenam ya? Bener ya Bu? Bisa merasakan Bisa merasakan. Iya. sensitif begitu Iya. ya? Waktu itu suami dan mertuanya sama Bu, sakitnya, proses Iya, meninggalnya. iya saya soalnya ke tempat dukun yang sama. Kalau kepingin suamimu mati juga, katanya udah sama lakukan seperti itu. Kenapa harus sampai mati sih Bu? Sakit hati. Sakit hati. Semua berawal dari dendam dan sakit Sakit hati, hati. ya? Iya. Gak mungkin memaafkan ya Bu, itu kan ayah dari anak-anak Ibu. Setelah meninggal mungkin saya ada penyesalan. Setelah suami saya meninggal, tapi saya harus tetap hidup kan. Karena saya tidak ada pemasukan, tidak ada biaya untuk hidup, ya saya melakukan lagi seperti apa yang tadi saya ceritakan. Melakukan Berondong. perjalanan hidup dengan berondong, ganti-ganti. Di berondong itu si berondong yang membayar atau Ibu Imah yang membayar? Berondong yang membayar saya, karena saya butuh uangnya. Oh, jadi Ibu, maaf ya Bu ya, diri Ibu untuk dibayar. Sebenarnya itu pilihan hidup ya. Pilihan Saya tidak hidup. mau menghakimi karena saya bukan siapa-siapa. Cuma hanya saja khawatir nih kesehatan itu kan riskan sekali ya kalau kayak gitu. Tuh. Iya. Saya selalu memeriksakan diri ke dokter.
Dan saya ngerasa loh dalam penglihatan mata batin saya sebentar. Saya ingin memanggil arwah juga di sini. Saya kok ngerasa ya, setiap kali Ibu Imah berhubungan tidak memakai pengaman terkadang. Betul. Betul. Jawab jujur apa adanya ya, berdasarkan vision batin saya. Kemudian saya melihat di sini sebenarnya nggak cuma 1, 2, 3 berondong, tapi ada 5 sebenarnya. 9, yang 4 udah saya buang. Masih ada 5 yang ditahan. 5 yang di tangan. 5 yang di tangan. Nah iya itu dia. Dan kalau misalnya ini terus dilanjutkan, kamu akan kena penyakit kelamin. Makanya saya datang ke sini kepingin stop. Udah coba pap smear belum? Udah, Atau pernah. hasilnya Memang ada sedikit Bakteri. radang. Radang. Itu mulainya di situ, Bu. Iya. Ini makanya Segala sesuatu Agak pasti sedikit radang sakitnya dan nggak saya terlalu harus langsung ke dokter. jebret sakit. Dari radang. Dari dulu ya? radang. Dari Segala radang. sesuatunya dari kecil dulu. Nanti meradang jadi besar, jadi tumor. Dari tumor itu jadi kanker. Astaga. Makanya saya udah nggak mau lagi mungkin ya, saya makanya datang ke sini minta solusinya bagaimana biar saya tuh hidup normal seperti wanita-wanita lain. terus saya ngelihat Ibu Imah belakangnya ada orang lain ya. Ada yang ngikutin saya. Seperti apa, Roy? Sosok yang menjaga dia kah atau memang ngikut terus? Ngikut terus, tapi di dalam studio di sini juga ada Banyak. makhluk halusnya. Di studio ini ada. Jadinya dia terpecah fokus, jadinya kayak orang aneh maksud Pusing, saya. kepala saya dari tadi pusing. Tapi saya merasakan ibu itu sakit pasti di bagian perut deh. Kepala sama ulu hati. Ya. Ryan, Karena dia mau masuk nggak bisa. Tuh yang di belakang nih, kuntilanak itu. Muntahin aja kalau Terus sama itu tuh, ada anak kecil juga. Lagi main-main tuh di gelantungan situ tadi. sekarang masih. Masih. Terus dia mau masuk, nggak bisa, gue bilang, lu nggak bisa masuk, lu diem aja di situ, gue bilang. Yang mana yang mau masuk? Yang ke anak kecil itu mau masuk, gue bilang, lu tempat lu di situ, gue bilang, jangan ke sini, ini gue lagi mau syuting, gue bilang. Bu, Roy, ini sosok yang kamu gambar ini yang di belakang ibu Kayaknya di Imah? belakang aku, kuntilanak ini itu. yang di belakangnya Ibu Imah. Imah, sosok tengkorak berambut panjang. Kematiannya sudah lama sekali sehingga dia sudah jadi tengkorak, tapi rambutnya masih utuh. Ini sosok jin. Jin. Dia mau apa sebenarnya di belakang ibu Imah, Roy? Makanya kepala aku dari tadi sakit terus. Wah, mau muntahin aja Muntah, ya, pengen Bu muntah Imah. dari tadi mau muntah. Jangan ditahan-tahan ya. Di sini nih gini. Di sini adalah tong sampahnya orang-orang untuk berbagi cerita, mencari solusi dan membantu. Jangan setengah. Apa itu? Itu apa, Roy? Kayak suara. Kayaknya kuntilanaknya ngamuk tuh. Allah. Bu, Astag. Bu, ibu perlu air dong, air minum. Air minum. Takut kayak, Bu, oke kan, Bu? kayak mau masuk. Baik, kamu lihat gambar ini deh, baik. Kamu lagi jang loh, Roy. Apa dik, Roy? Hah? Kok mirip ibunya ya, Roy? Serem banget tidak? Rambutnya itu. Ini Saya perlu garam dan tepung garam dan sama tepung Garam dan kuning. tepung. Ini sosok yang masuk di Bu Imah ini. Roy. Betul sekali, 100% akurat. Peliharaannya atau apa sih, Roy? Enggak, karena ngikutin dia kan- aja. Wow, ini dahsyat sekali ya makhluknya. Udah lama kayaknya ikut Bu Imah ya? Sudah lama kayak gitu.
Dia sosok yang berarti nggak baik dong Roy ya? Menurut saya sih nggak baik. Sebenarnya ini yang kerasukan ibu ini bukan yang kecil itu. Allahu Akbar. Yang ini. Iya. La haula wala quwata illa billah. Bisa diajak komunikasi Roy. Coba ajakin komunikasi ngobrol. Saya coba ya Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu Ima. Bu, masih oke, Bu? Oke. Ya. Bu, Oke. saya bantu yuk. Ayo. Astagfirullah. La haula wala quwata. Nggak bisa Silakan dia, Ibu nggak bisa duduk. masuk dia sama aku. Kenapa Ibu? Ibu apa yang terjadi sebenarnya? Mereka tuh mau masuk. Mereka mau masuk. Ini sosok ini tadi Mungkin. yang mau masuk. Yang Roy lihat sosok ini yang tadi di belakang Ibu yang mau masuk. Tapi Ibu tolak gitu. Serem banget itu. Nggak bisa aku. Dia Belum sekarang ada di kelar-kelar. mana Roy? Itu yang satu di belakang itu. Yang ini? Nggak tahu deh, pokoknya ada di sini nih, di belakang ini nih, di gang Keringatan, ini. Roy? Berkeringat, Roy? Iya, saya mengeluarkan energi yang cukup banyak untuk makhluk ini. Keluarin, Bu Ima. Biar nggak ada yang ganjel. Aduh, dia masih ada di sekitar kita Roy. Masih. Keluarin. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Itulah ibu Ima. Saya minta kamu ada jimat kan di situ? Ada. Saya lihat dalam bentuk. Bolehkah saya lihat jimatnya kak? Ada juga dari sana. Bagus Silakan ya. diambil dulu kalau Jimatnya mau. bagus sekali. Ini apa sih? Batu. Kayak merah delima ya. Iya. Jimat Kamu tuh merasakan sesuatu dari sini Roy? Saya merasakan sesuatu justru dari belakang. Oh bukan ini ya. Oh my god. Apa itu? Silakan taruh aja Bu, taruh aja. Jelasin ke kita Bu satu-satu ini apa ya? ini akar bambu sama daun bambu saya rebus jadi seperti ini biar saya tetap awet muda, tetap langsing, tetap menarik luar dan dalam. Mhm.
Lalu? dari Pak Dukun itu. Yang ini daun salam untuk alat media untuk mertua dan suami saya rebusin tiap malam. Biar sakit dan Biar meninggal. sakitnya sampai meninggal. Itu dari dukun juga. Terus itu foto-foto? Ini foto berondong. Coba Bu lihat Bu. Ganteng-ganteng loh. Iya. Ya ampun. Saya boleh Siapa nanya tahu gua kenal. sejujur-jujurnya ya. Ih, Di sini nggak boleh berondong-berondong bohong. banget. Ibu Ima, ini adalah meja pengadilan sini sebenarnya. Harus berkata sejujur-jujurnya. Ini untuk apa Ini biasanya? kalau untuk ini alat media saya kan biar saya tuh seret Seret, tetap terasa gadis kalau berhubungan. coba ini dilakuin. Praktekin dong. Kalau ada yang kayak gitu gue juga mau Bu. Jadi Ini udah saya ramu. Terus dia Minum. Diminum sekarang. Itu untuk apa biasanya supaya jadi ini? awet muda. Banyak ya Bu? Kayak Harus air minumnya? pipis ya. Minumnya harus sebanyak itu Coba memang? lihat Satu foto-fotonya botol ini. itu. Foto-fotonya Bu, permisi. Efeknya apa tadi Bu? Buat seret, buat langsing, buat menarik. Ibu setiap hari tuh minum itu. Ya ampun, ibu mana kelas yang kayak Kan banyak duit, yang banyak duitnya. Kalau yang satu memang itu dia cuma tukang tukang susu kambing. Yang satu tuh yang itu. Nah itu iya, itu mah memang uangnya nggak terlalu banyak, makanya pengennya mau dilepasin sih. intinya sih sebenarnya bukannya lepasin nggak lepasin gimana. Intinya sih Ibu Imah tuh kayak puber kedua aja. Oh, Kayak- jadi Aku nggak senang sama yang tua, maunya sama yang muda-mudaan. Kayak lebih gereng gitu. Iya. sebentar Tapi deh. kalau menurut aku ini sih nggak terlalu berondong ya. Kalau menurut aku Tapi ya. umurnya baru 30, ada yang paling tua 35 itu. Maybe Mungkin Ada yang dibanding sama 25 usianya tahun, ibu jauh lebih 27 muda, tahun. itu dibilang berondong. maybe he have 48. wife. Aku kan udah hampir mau 50. Dia mungkin punya istri kali ya. Enggak. Ada yang punya istri? Ada Bu? yang duda, ada yang ada istrinya, ada yang ngaku istrinya meninggal. Aku pura-pura lah gitu, dia bilangnya begitu-begitu. Yang penting lu punya duit, ayo jalan sama gue gitu. Ya ampun. Bu, jadi ibu menganggap apa yang mertua ibu bilang itu fitnah. Tapi yang ibu tunjukin kayaknya kalau ibu bilang nih, mertua ibu dulu bilang ibu selingkuh, ibu jalan sama orang lain gitu ya. Ibu bilang itu salah, tapi yang ibu ceritain ke kita justru sebaliknya ya. Emang bener apa yang dianggap mertua ibu gonta-ganti pasangan. Tapi sebelum itu belum melakukan saya. Setelah itu, setelah suami saya sakit lumpuh, kan nggak bisa ngasih pemasukan, nggak bisa ngasih jatah belanja setiap hari. Ya itu saya lakukan. Karena saya sakit hati, Karena dendam ya? dendam. Suami saya dulu seperti itu gitu. Jadi ibu bener-bener buat apa yang di pikiran mertua ibu jadi kenyataan Jadi gitu. kenyataan, ya. Karena memang udah bener-bener daripada saya terus disakitin terus sama laki terus Ya sekarang udah sekalian aja beneran. sekalian aja beneran gitu. Jadi saya lakukan itu semua. Gitu. Tapi Roy. kalau menurut saya kalau dendam itu cuma saat itu aja. Enggak selamanya ibu harus melakukan hal yang buruk terus kan. Oke, waktu itu saya berpikiran seperti ini, hidup harus berjalan terus. Saya tidak punya penghasilan, anak saya perlu biaya sekolah, anak saya perlu makan, setiap hari saya juga perlu makan. Sekarang anak-anak ibu udah dewasa kan? Udah, kalau sekarang anak saya udah nikah. Oke. Nah, maka dari itu udah benar-benar udah berumah tangga. Saya pengen lepas ini semua gitu, biar saya nggak Iya. selalu berbuat dosa. Roy, Makanya saya mau ketemu sama Roy. Saya ngerasa Pak di sini tuh dia diikuti oleh berbagai macam makhluk halus ya. saya ini Kalau nggak kamu tahu mau nih. masuk aja sekalian, nggak usah ditahan-tahan tengkoraknya. Saya ingin melindungi penonton saya ya. Dari tadi ditahan soalnya ya Bu ya. Kalau masuk masukin aja Bu, Kalau biar masuk, kita bisa masukin aja komunikasi ya. sama makhluk itu. Tutup matanya, jangan sampai ada yang kesurupan di sini. Kenapa sih? Ya. Ya, biar dia nggak ganggu penonton juga ya. Nggak apa-apa ya sebentar. Ini bisa ngejaga penonton kita Roy. Bisa banget. Kamu ngapain? Oke. Kamu siapa? Hati ya kenapa? Gue lah. Siapa kamu? Gue siapa lagi ya? Ya gue penunggu Ngomong sama sini siapa? kali ya.
Ngomong sama siapa? Ngomong sama kamu? Kamu siapa? Lu kenal sama gue? Matt, mundur, Matt. Roy Josie. Ini Ini kenapa lagi nih? Ibu Mbak Ima? yang kamu lihat ini masih Mbak Ima atau dia dimasukin sama makhluk lain sih, Roy? Masih Mbak Ima setengah-setengah sini. Betul. Setengah. Astagfirullahaladzim, nggak mau. Enggak lah. Biar kita bisa komunikasi, biar bisa kita usir, minta pergi baik-baik, nggak apa-apa. Betul ya. Biarin aja. Nanti ada Roy juga yang jagain di sini. Lepasin aja. Enggak. Pergi. Baik, ambil garam. Pergi deh. Pakai garam pergi dong, Ran. Thank you, bye. Iya. Ini makhluk itu yang mau masuk terus ya? Makhluk yang rambutnya panjang. Tengkorak. La haula. Mau apa sebenarnya masuk sini? Dia masuk Kamu kadang. siapa? Enggak mau. Siapa kamu? Gue bakar ya semuanya. Apa biar di Bakar aja. Enggak penting. Kamu katanya mau keluar dari dunia. Minta korek, lighter, dan ini. Bawa wadah, As kain. Ini aja sekalian. Aku bakar. Buat semua. Saya nolong orang nggak setengah-setengah ya. Tapi asalkan si ibunya sendiri yang membuat janji. Harus. Tapi dia pegangannya banyak loh, Roy. Selain itu. Kelihatan ya? Iya. Oh, lihat. Oh, Pegangannya banyak banget. apa di jari-jarinya itu ya? Iya. Kamu tuh makhluk halus, saya tahu. Kamu coba nipu kita kan? Oh. Dari tadi tuh sebenarnya makhluk halus ya? Makhluk halus. Makhluk gaib ini. Kenceng. Dibakar semua. Nggak apa-apa. Apa yang terjadi kalau sudah dibakar? Hah? Oh my god. Siram nih. Oh, holy shit. Dia udah mulai, Roy. Dia udah mulai, Roy. Ini Mbak Ima? Iya. Iya, tolong aku. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum kebakar tuh. Yang jimatnya dia situ. Biar Kuntil bocah. Dibiarin aja dulu deh. Ada yang ingin tanyakan? Saya mau tahu, Roy, ini barusan apa yang terjadi pada saat kamu bakar? Memusnahkan semuanya. Makhluk-makhluk halus yang nempel di dia sebelumnya. Iya. Lewat ikatan-ikatan itu. Lewat ikatan-ikatan itu. Dan sekarang Dia pergi. lepas. Lepas. Semua pergi dan lepas. Sudah pergi semua atau masih ada dalam diri Ibu Imah ini, Roy? Sudah pergi semua. Silakan duduk. Duduk. Allahu Akbar. tapi si ibu ini ya bisa dikatakan si ibu ini pembunuh. Bu, minum, Bu. Silakan. Makasih. Aku minta air. Iya, karena mertua dan suaminya sendiri kan
dibikin sakit dan juga meninggal. Alhamdulillah. Enak Bu. Enak, enteng. Menteng. Udah dibakar semuanya, udah hilang. Udah hilang ya? Jadi nggak bisa tertarik kamu. Jadi Berondong males banget lihat kamu kayak iya? emak-emak. Lah, bener Bu. Iya beneran. Jadi kayak nih ya jujur terus terang Berondong itu jadi kayak ngelihat kamu jadi kayak gloyor udah kendor. Aslinya. Bu Ima, apa rasanya sekarang? Sekarang setelah udah semua entengan dah, dibakar? enak Udah alhamdulillah. Enak. Yang di belakang Ibu masih terasa nggak? Nggak ada, udah nggak berat lagi. Yang di belakang yang mau masuk, yang di Yang mau masuk anak udah, kecil? dia udah balik ke tempatnya. Iya bagus. Oke. Roy, Bagus. terakhir apa yang mau disampaikan? Gak ada. Kamu tetap jalanin sebagai seseorang yang gak usah main-main sama Berondong nih. Pinginnya lepas semua, makanya saya datang ke sini. Pengen Blok-blokin dimusnahkan WhatsApp, semua. blok-blokin delete Instagram, sosial media, blok semuanya. Semua blok ya. Aplikasi dating, kencan buta, blok Blok semuanya. semua. Ganti nomor baru. Iya, insya Allah. Ya. Matt, ada yang mau disampaikan buat Bu Kalau Ima? perlu nama Mbak Ima pun diganti. Diganti Tapi ya? betul sekali sih. Maksudnya semuanya di blog Ibu menjalankan aktivitas seperti ya ibu-ibu yang biasanya ya kita lakukan gitu loh sebagai ibu. Karena kan di samping itu aku sebagai ibu juga misalkan aku berkelakuan tidak betul gitu, tapi kita harus mencontohkan anak-anak kita di Betul. kemudian hari. Iya. Kalau kelakuan ke ibu kita tidak baik, tidak bagus, justru anak kita juga malu gitu loh. Iya. Ya Bu, masih mumpung masih ada kesempatan untuk berbuat lebih baik. Insya Allah. Kalau udah nyawa nggak ada di badan, udah nggak ada kesempatan untuk berbuat baik. Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, Mungkin Joy. untuk ke depan ini saya akan menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Ya. Tidak mau lagi seperti main dukun-dukun jimat-jimat gitu. Betul. Sudah Benar. capek saya Iya. juga sebenarnya. Biar hidup Kayak Ibu gitu-gitu. lurus, lempeng. Lempeng aja. Bu Ima, Iya, terima kasih Ibu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Kami berharap yang terbaik buat hidup Ibu. Insya Allah. Karena semua Terima orang kasih. berhak untuk bahagia, termasuk Ibu juga. Iya, terima Jangan kasih. sampai ada korban lagi yang jatuh karena paling ntar kekeliruan. Joy Rossi. Jair. Namanya aja salah, gimana lo mau melet Iya. Roy? Ya udah, Ibu boleh meninggalkan studio Oke, Menembus terima Mata kasih. Batin. Terima Iya, kasih ya Ibu. Terima kasih. Iya. Semuanya terima kasih. Iya. Diperlakukan tidak adil memang tidak menyenangkan. Namun jika Anda membalasnya dengan kejahatan, maka setiap langkah akan terasa menjadi menyesatkan. Pemirsa, berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan karena terpaksa. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anggun. Si anak-anak ya. Silakan. Iya. Selamat malam Mbak Anggun. Malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Saya diikutin sama seseorang. Anda sekolah, kuliah, bekerja Enggak. Di rumah saya aja? Di rumah aja. di rumah aja dan Anda diikuti oleh seseorang. Seseorang atau saya nggak ngeliat ada yang ngikutin tapi Makhluk. Oh, makhluk gaib ya? Iya. Oh, bukan seseorang dong itu. gimana ceritanya makhluk gaib bisa mengikuti Anda, Mbak Anggun? Jadi saya ke kuburan, Mhm. terus saya mau punya teman dan pengen punya uang. Saya dimusuhin. Mhm. Kira ada yang bapak-bapak datengin saya ngasih ini. Sebentar, jangan dikeluarin dulu, nggak apa-apa, nanti disimpan aja. Tapi kamu dikasih benda lah pokoknya ya. Sama Benda. bapak-bapak itu. Ya. Dan semenjak ada itu dia ngikutin saya mulu. Awalnya kamu datang ke kuburan tuh buat apa ya? Ada yang ngasih tahu teman, Mhm. kamu datang ke situ aja. Itu Untuk? untuk Mencari teman, balas dendam, Iya. marah, kesel, curhat, atau apa dia sebenarnya? balas dendam ke teman karena teman aku benci banget sama aku, dimusuhin karena aku orang nggak punya gitu. Kamu pengen mereka celaka gitu? Enggak, pengen nemenin aku aja.
Oh, supaya mereka yang musuhi kamu berubah jadi nemenin kamu. Itu kan hasutan temanku itu. Kamu jadi datang ke kuburan. Di sana ketemu dengan bapak-bapak. Iya, Lalu kamu minta apa ke bapak-bapak itu? saya minta teman saya pengen ke saya lagi. Lalu kamu dikasih benda itu yang Iya. kamu simpan di kantong. Lalu kemudian setelah punya benda itu, benar nggak teman-teman kamu jadi berbalik? Enggak, tapi malah ada yang ngikutin. Sosok yang mengikuti itu seperti apa, Mbak Anggun? Seperti makhluk tinggi, besar, berwarna hijau. Macam butuh hijau. Dan dia gemuk gitu. Sampai sekarang masih ngikutin. Iya, belum ada setahun, hampir 7 bulanan. Kamu pernah ngelihat langsung sosoknya? Dia sering nampakin diri. Pernah komunikasi dengan makhluk itu? Iya, dia kayak suka ke aku gitu. Hah? Kak, suka ke kamu? Suka. Dia ngikutin terus. Aku sampai nangis sendiri, tiba-tiba marah sendiri. Aduh, udah hancur lah semuanya. Pernah mengganggu kamu nggak atau dia diem aja ngikutin? Dia nampakin doang untungnya. Hanya nampakin sosoknya. Yang melihat kamu atau teman-teman kamu juga Aku. ngelihat? Teman-teman lain nggak ada yang ngelihat? Nggak ada. Tapi kamu merasa terganggu karena kehadiran dia? Iya, aku terganggu banget. Aku jadi marah-marah sendiri, nangis sendiri, tawa sendiri lah. Gimana? Ketawa sendiri, marah sendiri, tiba-tiba nangis. Tanpa sebab? Bisa gitu ya? Bayang tau gak sih? Kamu bisa begitu, setiap hari itu kamu kayak gitu? Kadang setiap hari, kadang tertunda-tunda Walaupun gitu. ada temen kamu bisa begitu juga? Iya, kadang. Jadi sebenarnya waktu pertama kali dikasih bapak-bapak itu, benda yang kamu pegang sekarang, yang untuk ngebalikin atau membuat teman-teman kamu suka sama kamu, itu nggak ada fungsinya dong Nggak ya? ada, kira aku bakal berfungsi. Tapi kenapa masih disimpan? Masih dipegang? Kalau dibuang, dia bakal marah. Kok taunya? Dari sikap dia, pernah aku pengen buang. Terus? Pernah aku sempat buang ke tong sampah. Itu dia kayak nakut-nakutin aku terus, nampakin diri terus. Dari hari pertama kamu pegang benda itu, sosok itu ngikutin kamu? Itu udah mulai terasa risih, ada suara-suara aneh. Setelah beberapa lama kamu pegang benda itu? Iya. Oke. Kalau sosok itu lagi datang, kamu tiba-tiba bisa ngerasain? Dia kayak jatuhin benda. Jatuhin benda sesuatu punya aku gitu. Apa aja yang biasanya Kayak dilakuin sama makhluk itu kalau lagi mau nunjukin eksistensinya? Kaca, Hah? terus botol minumku dijatuhin. Piring yang ada di kamarku tuh dijatuhin. Jadi tuh tandanya ada dia. Kalau dia udah hadir, apa yang kamu lakuin? Aku udah nggak sadar diri, kadang aku suka tiba-tiba aku ketawa sendiri. Baik. Tujuan kamu malam ini datang ke sini untuk apa? Aku pengen ngelepas dia. Lepas dari makhluk itu. Iya. Oke. Pasti nggak enak banget ya kalau Iya, dihantuin kamu sama ada nggak berasa badan-badan kamu gitu yang tersakiti atau apa gitu? Selain kamu cuman ketawa-ketawa sendiri gitu. Kadang aku suka marah-marah sendiri, jadi aku mukulin apa tahu. Tiba-tiba barangku udah hancur, jadi tanganku Tapi nggak mukulin diri kamu sendiri atau melukai orang lain gitu? enggak pernah. Udah luka-luka dan sakit dong? Iya, badan paling sendiri. memar, Sekarang tapi nggak memar kan? nggak ada. Baik. Kamu akan kami ajak untuk ketemu dengan sahabat kami. Kamu ceritain semuanya secara gamblang, secara jujur. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari permasalahan kamu ya, Iya, Anggun ya. mudah-mudahan. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anggun, mendiami rumah bernomor 45, terlahir tanggal 28 Mei 1998. Sosok yang memiliki karakter kuat
namun kerap dilanda perasaan bingung dan cemas. Dia mudah marah dan sedih tanpa alasan. Saya merasakan kekuatan yang besar yang menggenggam jiwa Anggun. Dan dia terjebak dalam perjanjian gaib demi kekayaan. Ketika saya melihat Anggun, saya mencium aroma bau yang sangat anyir sekali, seperti buto ijo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam, Selamat Roy. malam, Karatometa. Malam, Roy. Selamat malam, Bayu. Dan antisipan hari. Ya. Mbak Anggun. Lahir tanggal 28 bulan 5 1998 dan nomor rumah 45. Iya. Anggun ini datang ke sebuah kuburan karena waktu itu dibenci oleh teman-temannya dengan maksud bisa mendapatkan sesuatu supaya teman-temannya kembali suka. Datang seorang bapak-bapak memberikan sesuatu ke kamu dan sekarang justru teman-temannya nggak berbalik suka sama kamu, tapi ada sosok hijau besar yang ngikutin dan mengganggu kamu sampai sekarang. Oke. Sosok hijau besar yang mengikuti kamu sampai sekarang. Bisa dikatakan ini legenda apa urban legend buto ijo kah? Iya. Oh ya? Sorry. Masih ada ya di Indo? Di sini Di ya. sini. Kamu masih Segini. Well, anyway, logika saya di sini kan di Jakarta ya, itu semuanya udah dibangun gedung-gedung besar dan ada apartemen, ada apa, ada rumah, ada apa, semua ada jalan tol segala macam padat semuanya nggak bak. Saya jarang nemuin pohon-pohon pisang yang gede-gede sekarang kecuali di Bali atau di tempat-tempat yang lain Kampung lah ya. ya. Daerah-daerah kayak masih Banten apa segala macam. Pinggiran lah. Anggun ini aku mau nanya nih, ininya ini terdeteksinya di mana gitu? Jakarta atau luar daerah? Di kampung halaman. Oh, Di mana oke, tuh? ya pantes lah ya. di luar Jawa. Ya oke lah, saya bisa nerima itu. Karena memang jujur populasi di makhluk halus yang serem-serem kayak golongan-golongan buto ijo di Jakarta itu udah kalah dengan tingginya apartemen-apartemen yang dibangun semuanya. Jadi tidak ada lahan khusus untuk yang gelap, gulita semua. Lihat aja kalau Jakarta malam sekarang terang kan. Kedap-kedip semua. Iya. Saya mau tanya deh Mbak Anggun, waktu pertama kali kamu datang ke kuburan, itu kan karena dihina sama teman-teman kamu soal kondisi ekonomi. Betul ya? Makanya kamu ke kuburan, lalu niatnya untuk buat teman-teman kamu suka. Iya. Artinya supaya teman-teman kamu suka, kamu berharap secara ekonomi berubah. Iya. Dari nggak punya jadi punya, Iya. jadi orang kaya. Iya. Berarti pesugihan dong ya? Ya bisa bilang gitulah. Umur kamu 20 tahun kan ya? Bye. Iya. Did you remember? Orang-orang yang tidak pernah kita duga biasanya melakukan hal-hal yang crazy. Iya, iya bener. Ini nggak nyangka ya sosoknya masih muda, umurnya 20 tahun. Saya rasa dia punya, nggak tahu deh. Saya udah punya trauma sendiri. Orang yang diam bagaikan danau yang tenang. Apakah itu benar atau tidak saya tidak tahu ya. Gitu. Iya kayaknya sih Well, dia lebih dalam nih. Saya tidak seuzon. Saya tidak menghakimi, menyudutkan atau apapun. Cuma saya menyamakan rata, mengeneralisasikan kok yang gue ketemuin kok semuanya diem datar tapi kok gitu. Iya. Ada yang makan cicak cat gitu tapi tanpa ada rasa Iya. gitu. Nggak ada sungkan-sungkan, Iya. makan kecoa lah. Tapi memang makan seperti itu macem-macem. sih biasanya, betul kata Ya kamu. kan? Ran. Bentuknya nggak kelihatan Iya, ya. betul. Kayak ya gitu menurut aku jadi kita we have to be careful, you know. Iya sih. Ini
Sosok buto hijau itu membantu kamu secara perekonomian nggak? Artinya kamu jadi dapat uang atau mungkin ada teman-teman yang ngasih kerjaan ke kamu? Enggak sama sekali. Oh, Malah bikin aku hancur dia. hancurnya gimana tuh? Ya makin aku di depan orang suka tawa sendiri, marah-marah sendiri. Aku dikatain kayak Kasihan loh dia marah-marah gitu. sendiri, stres. Kebayang ya. Kebayang banget. Itu pasti tuh buto hijaunya kurang ajar. Tapi selain itu di rumah atau di lingkungan kamu tahu gitu kan, si itu udah gila nih Anggun gitu kan. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang seperti itu juga Jahat. lah pasti. Anggun, kamu sekarang tinggal di mana? Jakarta juga sih. Jakarta. Oke. Nggak Oke. bisa pindah kosan atau pindah apartemen? Pernah aku coba, tapi dia tetap ngikutin dan aku balik lagi aja ke situ. Pernah aku nyewa apartemen. Nah, sekarang kamu nyewa apartemen? Enggak, udah pindah Karena lagi. Udah Pernah pindah nyoba ya? lagi. Kenapa Roy kamu minta atau nanya dia bisa pindah atau enggak? Saya ingin dia mengelabui sosok-sosok makhluk halus dengan berpindahnya tempat random. Barang-barang bekas yang ada di rumahnya yang lama tinggalin juga, lalu move on ke tempat yang baru, beli sesuatu yang baru gitu, kayak apa sih, kayak keranjang baju semua yang udah nggak pakai buangin sana, tinggalin sana. Sekarang kamu lihat sosok ini masih ngikutin Anggun ini, Roy? Masih bangun ngekos atau rumah sendiri? Aku rumah sendiri. Oke. Sangat susah sekali untuk pindah, atau either dia ke apartemen. Pindah. Waktu itu pernah nyoba, balik lagi kenapa? Karena kira aku bakalan pergi, Ternyata enggak. masih ngikutin. Apa karena benda itu masih kamu simpen kali? Iya, Jadi dia ngikutin. iya. Dia masih ada jimat yang disimpan, Roy, dikasih Iya, sama orang yang dia bener. temui di kuburan. Benar banget. Jimat-jimat itu membuat biar dipip, gitu. Biar penasaran orang. Oh, oke. Pernah ya? Iya, tapi rasanya enggak kerasa. Kayak ketindihan sleep paralysis atau arap-arap gitu, atau terus Ditibanin gitu. Bisa sadar atau lagi tidur atau gimana? Tidur, lagi tidur. Kalau Berarti misalnya rep-rep bener. Rep-rep bener. Itu Itu- sering? Enggak, paling seminggu sekali lah. Oh berarti itu sering dong. itu kalau seminggu sekali kayak itu gitu sering. tuh rasanya bukan, maksudnya itu seperti manusia biasa atau beda sih, Roy, kalau disetubui oleh genderuwo? Iya, banyak. Sebenarnya genderuwo, buto hijau itu sejenis gitu loh, kayak genrenya sama gitu loh. Tapi beda bentuk. Kalau genderuwo kan banyak bulunya. Kalau buto hijau tuh kayak gemuk, gede, dan memangsa anak-anak kecil atau anak gadis perawan. Mungkin nggak sih makhluk ini pergi dari Anggun? Masih bisa nggak? Kalau dia nggak harus pindah gitu, gimana caranya supaya Masih dia bisa lepas? sih kos-kosan gitu. Oh, Mungkin menurut Roy kamu Emang lebih harus pindah. pindah. Lebih bagus kalau pindah dari tempat Dan sebelum. plus saya pengen banget ya, pas sudah pindahnya itu cahaya mataharinya banyakan di rumah kamu yang sekarang nih ya. Yang aku lihat di tadi kan saya lihat nomor rumahnya. Saya lihat kok kamar kamu tutup jendela, tidak ada angin sama sekali. benar? Iya, Itu nggak boleh. 47 ya? Mesti ada 47 kayak ya? lightingnya. 47 ya nomornya? Nomor rumah 47 tadi ya. Ada nomor rumahnya juga tadi kan. Saya nggak mau kamu apa namanya Berfantasi, halusinasi. terjebak. Oh, Lihat aja matanya penuh dengan kecemasan. Kasihan iya sebenarnya. nggak enak ya hidup kayak gitu ya. Nggak enak lah pasti. Kamu punya Dihantui. pasangan nggak tapi? nggak berani, Pacar kamu pernah punya pacar tapi? Pernah. Pacar kamu nggak berani? nggak berani, takut. Karena kamu suka ketawa dan marah-marah sendiri? Iya, Kamu mau lihat jimatnya nggak, Roy? Iya dia Boleh. bawa jimat tuh. Coba boleh dibuka jimatnya maksud saya. semacam kayak
hijaunya ada rambutnya gini. Serem ya. Saya pikir Buto Ijo tuh cerita dongeng gitu. Timun Suri dan Buto Ijo bukan? Iya, mungkin ya kayaknya. Tapi ternyata emang ada sosoknya. Apa ini kali makhluknya tiba-tiba berbentuk berubah gitu. Itu jin Rupanya apa seperti sih? ini jin nih sebenarnya. Sebenarnya ini sosok jin, bukan golongan hantu. Kalau golongan hantu doang mah cuma arwah penasaran, arwah korban kecelakaan gitu-gitu doang. Tapi kalau ini udah masuknya jin yang gede banget. Ada sih, ada istilah-istilahnya, ada alam asura, yaksa, kayak gitu. Apa itu? Ini tanah. Ih, tanah kuburan ya? Iya. Nah, kamu dapat dari mana? Aduh, paling ngeri gue kalau Bapak tanah bapak itu kuburan. yang ngasih ke aku. Kok kamu berani sih, Dek, bawa kayak gitu? Karena aku pengen temen-temen aku balik semua. Ya nggak gitulah ya caranya ya Dek. Mestinya kamu harus lebih ini apa namanya, berteman dengan orang yang Yang tepat. tepat. Untuk hijau nih. Aduh, Udah mirip belum? serem Tapi amat ya. bukan satu ini aja yang aku bawa. Hah? Kalau bapak itu kasih aku 2, Ada lagi yang lain. satu lagi benar. Kok kamu gak ada takut-takutnya? Gue aja takut loh. Boleh diam dulu. Of course, yeah. Silakan kamu. Terus the red one. Wah, I love my painting. Gila ya, gue juga gambar banget ya. Gila parah. Ini tapi dia makan darah atau enggak? Iya, ini barusan Menghisap. ngisap darah. Siap darah. Genetik ya. Iya. Itu kenapa Aku bawa kaget. ayam? Gue Ini ayam gue hidup. kaget. Gue Kamu kaget. kenapa bawa ayam? Nyimat yang dikasihnya. Kaget gue. Ini jadi dikasih sama bapak-bapak itu tanah kuburan sama ayam. Sama ini. Ayam ini kamu pelihara selama ini. Iya. Buat apa? Buat yang aku cerita itu. Tujuan yang sama. Iya. Supaya teman-teman kamu jadi suka sama kamu, supaya kamu jadi secara uang jadi banyak gitu. Jadi banyak uang. Pesugihannya pakai ini. Kamu percaya? Aduh, gue kayak mau itu gak sih? Percaya. Mbak Anggun, saya pernah nanya satu-satu. Jangan terburu-buru ya Mbak Anggun. Jangan salah mengambil langkah, takutnya kamu celaka. Kamu lagi dirasukin ini nih. Saya lagi melukisnya tuh kayaknya tenaga saya didorong-dorong. Kenapa, Roy? Tangan saya tuh kayak didorong sama makhluk halus ini. Tunggu sebentar. Ini dia komunikasi sama si makhluk itu ya? Iya. Dia suka sama Hah? Takut? suka. Suka? Suka sama aku? Oh iya genderuwo. Meta ini juga bisa loh, manggil makhluk gaib itu dia juga bisa loh. Dan dia Tunjukin Meta. mau megang, Enggak. mau deket. Hah? Mau deket. Enggak. Enggak gitu juga. Kamu ngeliatnya gimana? Ini bisa selesai nggak kalau dia udah mendekat? Nggak usah ngikutin dan mengganggu, apalagi sampai ngikutin pulang. Nggak, lu gak usah ngedeketin gue deh. Gak usah. Aku takutin takut kebawa ke sampai rumah gitu loh. Gimana Roy? Iya benar. Waktu itu pernah aku main jelangkung Jangan. Di Soalnya aku studio. lebih sensitif juga sebenarnya. Aku di rumah kejadian yang enggak waktu pas. Karena aku kalau nggak dibawa ke rumah itu dalam keadaan langsung dia menerka di depan muka, kalau nggak di kebawa mimpi. Itu sering terjadi. Itu sumpah demi Allah itu sering terjadi. Tapi ini kalau nggak diikutin maunya, kamu aman nggak menurut Saya kamu? gimana? Harus gimana Roy? Maunya apa dulu nih? Kamu mau apa Mbak Anggun? Minta apa dari Sebentar. Mbak Meta? Bukan hanya
Mbak Meta doang yang disukain. Tapi dia pengen deket. Pengen deket aku. Deket sama Meta, Dia suka. makhluk ini, lewat ini. Iya. Jadi kamu mau sebentar, jadi maunya gimana? Mau deket seperti apa? Dia mau Hah? deket Mbak Meta itu. Gimana Roy? Aku takut juga Roy. Nah, dia Kenapa? suka. Mau deket buat apa? Suka. Kalau nggak Seperti diikutin kayak aku. gimana? Ya, Hah? sama seperti kayak aku mungkin. Akan terus dihantui gitu? Jangan dong. Apa-apa, sorry. Akan Kalau terus nggak diikutin dihantuin maunya, ya akan kan. terus dihantui. Kalau Please dek, ini bukan mainan, bukan mainan. Veteran. Ma- Ini ayam apa? Ini ayam semacam kayak Ayamnya ayam didiem kampung lagi gitu. ya. Ayam kampung. Oh. Jadi aku bingung, Mbak Yanggun datang ke sini tiba-tiba bawa tanah kuburan sama Itu Mbak ayam bukan mukanya ayam polos mainan. gitu. Ya ngomongnya juga lempeng ya ceritanya. Walaupun pakai masker tapi Gemeteran. Itu ternyata cepetan. ayamnya itu tuh. Iya benar tuh. ayamnya ya veteran loh. Dia mau kasih ini. Iya. Jangan. Coba aja. Mau dipegang. Abis pegang udah selesai. Iya. Kalau saya yang megang wakilin boleh nggak? Nggak bisa. Saya wakilin ya. Nggak lucu, nggak lucu. Saya cuma pegang gini. Nggak lucu itu, nggak lucu. Pegang aja. Udah. Itu ayam, itu dia bener itu ayam, itu pengennya Mbak Meta berat ini banget pegang. tuh. Kenapa kamu ngerasain apa, Men? Ya itu justru itu ayamnya itu ya si sosok genderuwonya itu. Sosok yang hijau itu. Iya. Hijau. Jangan Betul, nggak hijau lucu, itu. nggak lucu. Kalau kamu mau deketin aja. Kalau misalnya memang. Matt, Jangan mbak, jangan mbak, nggak mau, nggak mau. Biar dia nggak marah. Iya tahu mbak, tahu. Roy itu kan Roy. Aku takut terus. kamu bisa aja komunikasi gak sih itu makhluk itu? Buto Minta hijaunya supaya sebenarnya jangan ganggu. pengen sama Ratu Meta tuh pengen kenalan deh Iya, dalam hati udah, saya. Udah, aku tahu sih. Dalam hati aku ngelihat dia pengen diajak Kamu kenalan. mata kamu kosong banget. Iya, kamu kosong banget. Terus saya ngebaca lagi buto hijaunya. Itu sampai dia gemeteran tuh si ayam tuh. Saya ngeliat buto hijaunya tuh benar-benar pengen banget sama Anggun. Udah ya. Please jangan. Pegang aja, pegang. Aku takut. Kamu nggak mau? Aku takutnya nanti terusan gitu karena aku juga sensitif. Kalau nggak dipegang dia makin. Please jangan please. Jangan. Aku udah ngeliatin aja udah serem banget gitu. Kalau nggak diikutin, apa yang akan terjadi emang? Dia minta apa? Dia mungkin bisa ngikutin Mbak Meta ini. Jadi semua keinginannya harus dipenuhi, Dituruti. diikutin gitu. Kasihan lo itu loh. Tuh gimana dong, Roy? Iya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya Anggun pengen Ratu Meta supaya bisa bersahabat. Karena mungkin sama-sama perempuan. Oh. Jadi ada kedekatan sister. Iya, sebentar ya. Saya tarik nafas dulu, Mbak. Aduh, takut juga. Sister and brother. Oh. Sister and sister actually. Ini saya harus gimana, Roy? Pegang ayamnya, gendong. Ya. Aduh, nggak mau sampai What the fuck, man? What? Papa. Roman kok ada yang merem-merem? Apa? Oh iya. Ada yang
Saya boleh megang tapi sedikit ya. Iya, iya, Tapi iya. Iya. selepas itu sudah ya. Ah! Apa ya? What? Ada apa? Apa, Roy? Kok bisa api itu? Nggak apa-apa nggak? Kok kebakar? Apar dong, apar. Oh bisa ya. Dia mendingan teror ini dihentikan aja daripada si Buto Ijonya ngamuk. Iya. Itu lebih dia baik seperti itu ya. mengamuk di studio sampai ada api dan api. Makanya Bisa ngamuk ya? dipegang. Nggak usah digendong deh, dipegang aja, dielus. Udah pegang aja Dia- cepet. dia ngamuk. Biar selesai semuanya. Udah, Tapi Mbak, abis ya. ini udah selesai ya, bangun ya. Jangan bikin teror lagi ya. Panas anget loh, panas banget loh dia. Elus aja. Eh, Ya Mbak ya. Udah. Udah. Kenapa dia bisa suka sama gue itu genderuwo? Udah. ayamnya taruh di meja aja. Udah Kenapa kan dia Mbak? mau apa lagi? Udah kan Mbak? Pasir kuburannya mau diapain? Dia mau apa lagi? Dia juga ngomong suka sama yang di Siapa? belakang salah satu saya. Hah? Di belakang. Belakang salah satu. Yang suka, dia suka sama salah satu yang di belakang saya ini. Suka sama penonton? Kenapa ini? Dia terbang itu. Oh. Oh. Serem ya. Nangkap ayam. Aduh, repot banget. Rupanya. Hah? Kok gampang? Kalau pasir kuburannya fungsinya apa? Sama, seperti kayak gitu. Seperti pengen membuat aku kaya dan teman-teman aku dekat ke aku lagi. Masih muda, mainan ginian kamu sayang banget ya. Bisa di cleansing nggak, Roy? Masih bisa tahu apa yang harus dilakukan? Iya Roy. Jangan sampai nanti ke bawah lagi ke rumah aku. Tadi kamu megang banyak ya? Maksudnya lama? Tapi dia Lumayan. mau sama yang di belakang, Pegangan belum sih, kena katanya. Hah? Masih mau yang di belakang belum kena. Ya udah coba monggo. Ini tiba-tiba takut terbang kayak tadi. Tuh, Kenapa? Pasir kuburannya ditebar lagi jangan-jangan. enggak. Kenapa dia mau apa? Minta apa? Ini salah satu di sini minta dipegang. Nggak tahu Minta yang dipegang? Sama siapa? mana. Nggak tahu. Penonton. Iya, Udah aja. dia suka. Ada yang cantik katanya. Rinsing. Bisa diusir aja nggak sih, Roy? Si makhluk ini? Supaya nggak bikin kekacauan di sini, penonton juga lihat kena teror tuh, Udah, ketakutan Pak. semua. Dia suka terbang tiba-tiba gitu. Saya nggak bisa ngendaliin. Agak sedikit deg-degan ya. Kira makin dingin loh. Iya loh. Dibuang ke bawah. Yang mana ya? Saya bingung yang mana. Dia harus Kenapa kamu lempar? Dia minta gitu. Iya. Dia ngeliatin begitu loh, bukannya dia itu ya, bukannya dia kabur gitu si ayam. Iya bener-bener deh. Ayamnya yang jadi-jadian sih. Iya, ngeliatin satu-satu. Nangkep ayam susah loh sebenarnya. Heeh. Seharusnya mereka tuh, ayam tuh takut sama ini loh. Tapi dia, Ya ayamnya berani ya sama orang ya. iya makanya. Seharusnya ada orang banyak nih, ayam nggak berani ada Iya, di situ. seharusnya dia lari, tapi dia merhatiin satu persatu orang-orang. Iya. Tuh, Aneh ya. Gimana? Lalu apa, Udah diituin apa dia, yang Roy. digunakan pasir kuburan? Ha? ini rinsing. Iya. Ini harus diapain, Roy? Diambil aja atau Nggak mau dia. dibiarin itu?
pasir kuburannya dibuang atau Iya gimana? dong. Pasir kuburannya diapain? Jangan dibuang. Dibalikin lagi ke kuburan mungkin ya. Apakah ada rencana lain kah? Jangan dibuang ini. Kamu pengen lepaskan dari makhluk ini kan? Dari makhluk buto hijau ini pengen lepaskan ya Anggun ya? Iya. Pengen punya hidupnya normal kan Ya ya? dong Anggun, kasihan kamu diri kamu masih muda. Itu di apain tuh ayamnya ya? Diambil atau gimana tuh? Dipotong. Dipotong. Kasian. Kirain pasirnya untung nggak kena. Kamu jangan ngeliatin aku gitu. Kamu mau kenapa masih ngeliatin ke Meta? Kenapa? Aku tahu tuh. Merinding loh gue. Kenapa? Pasirnya masih ada satu. Kamu jangan. Roy dia ngeliatin Meta terus. Kamu ngeliatin aku kenapa? Hah? Apa yang kamu bayangin? Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu lihat? Sudah di sini deh. Ini masih bisa lepas nggak sih dia, Roy? Bisa. Dia ngeliatin mulu loh. Us. Salah. Salah. Itu kan itu kucing. Kucing Roy. Kamu ngapain? Ya. Bener. Bahkan Tuh, biasanya keluar tuh. tuh dia mengeluarkan permata-permata gitu. Keluar apa? Permata. Bukan Mana? permata semacam kayak gitu, Mana? tapi nggak berguna. Kadang suka keluar kayak gitu. Pup. Mhm. Oh. Tuh hijaunya keluar. Main pakai. Ya udah deh. Ya udah. Kamu ini. Bangun, bangun, bangun. Kamu udah please, kamu kenapa? Bangun. Saya sekarang baca duduk pikiran kamu, tampaknya kamu kayak bakal ambil tanah kuburannya buat dilempar. Ini bukan lucu Bang. Roy. Ini nggak Iya, lucu iya. Roy. Roy nggak lucu. Matanya lihat Roy. Roy. Saya ngelihat baca pikiran dia. Roy, please dong. Jangan dong. Jangan. Roy, please Roy. Roy, nggak mau Roy. Mbak. Bangun, bangun, Roy. Nggak lucu Roy. Tolong Roy. bangun, bangun. Jangan. Bangun. Bangun. Bangun, Please, bangun, bangun. bangun, lepas dulu. Bangun. Bangun, Ada. bangun, Itu lepas. tanah kuburan jangan kali gue nggak mau. Jangan keluar. Jangan keluar, jangan di sana nggak bisa jaga. Bangun. Masuk dalam. Duduk. Kuburan itu tanah kuburan. Duduk. Jangan nggak lucu, nggak lucu. Nggak lucu. Udah ya, Aku mau dekat dia. udah. Jangan. Ini apa yang harus dilakuin supaya bisa lepas dari makhluk ini, Roy? Bangun, bisa dengar saya? Bangun, fokus dilawan. Jangan diikutin. Bangun, Anggun. Aku nggak punya salah apa-apa, Bu. Dia masih dikuasain sama makhluk itu ya, Roy? Lihat matanya. Please, Roy. Iya, saya jagain kok. Kamu apa nih, Bangun? Mbak Meta. Meta. Kau mau apa? Kenapa tiba-tiba nangis? Aku mau dia. Mau apa? Mau dia. Mau apa? Mau Mau dia dia. buat apa? Dekat aku. Mau deket, tapi kalau pakai tanah kuburan kayak gini nggak ada yang mau deket. Pakai makhluk itu, pakai tanah kuburan, pakai ayam, nggak ada yang mau deket. Coba dilepas dulu deh, dibuang dulu di situ. Tanah. Ini tanah kuburan sama ayamnya enaknya harusnya diapain, Roy? Bangun.
my God. Kena ya? Iya. Jangan. Where's your... Ya, ya. Bangun saya nggak di sini. Mohon maaf. Ya, atau saya panggil FD, tolong dok. Enggak. Tolong diusir. Enggak. Dibawa keluar, bawa ke depan, tolong. 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 Tolong jangan sampai. Met. Oh, jatuh. Met. Oh my god. Kena ya? Oh my god. Aduh, lemes gue. You're here? Kena nggak? Enggak. Enggak. Udah biarin. Dibawa keluar deh. Kena kartu meta. Sayang banget ya masih muda. Oke. Met. Traumatik sekali. Oke. Nggak ada tuh. Enggak. Oh. Nggak ada yang jatuh kan? Nggak ada yang Enggak. masuk. Enggak kena. Seriously? Nggak ada. Bersih. Enggak kena kok. Sini, Met. Ya, serem Ya banget. ampun, serem banget sih. Aduh, Sayang banget ya masih muda dia main gini-ginian udah gitu dikuasain dan gak bisa dilawan. Padahal dia umurnya masih 20 tahun tapi udah punya pesugihan. Segala yang Anda rasakan saat ini berasal dari kekuatan pikiran Anda sendiri. Pemirsa, menembus mata batin hari ini, 3 partisipan yang telah hadir adalah Atin, Imah, dan juga Anggun. Tadi kita tahu Atin, partisipan pertama kita, dia penjual jamu tapi menggunakan jimat dan juga ada mantra-mantra. Lalu kemudian juga ada Imah yang suka dengan berondong. Karena dendam akhirnya justru dia bersekutu dengan makhluk-makhluk lain dan melakukan ritual yang sangat aneh. Sementara Anggun masih muda, usia 20 tahun tapi sudah melakukan pesugihan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Atin, Imah, dan Anggun? Atin, Imah, dan Anggun mempunyai kepribadian yang berbeda. Namun aku sangat takut sama Anggun. Anggun kenapa? Karena Anggun itu nggak tahu apa yang dia kerjain gitu, matanya terus udah gitu. kayak bukan dirinya sendiri ya. Lihat deh. Matanya kosong, tapi perbuatannya itu dalam gitu loh. Lempar ayam dan segala. gitu ya? Iya, matanya tuh kayak orang yang nggak kan aku udah bilang dari pertama kali. Kita kayaknya udah sering ngadepin orang yang tenang, ternyata menggila. Iya. Itu gitu. Langsung nggak bisa dikendaliin. Kalau Atin dan Imah gimana? Kalau Atin dan Imah standar sih. Aku kasihan juga sama yang penjual jamu tadi si Bu Atin, dan Imah Imah. Oke Iya. kok mereka. masih bisa berubah untuk Masih lebih baik. bisa Kita berubah. berharap yang terbaik buat mereka. Kalau menurut kamu, Iya, yang Meta paling parah gimana? sih tadi si Anggun itu loh, kasihan. Tragis. Dan dengan matanya itu ya terlihat kita ada merasa kasihan itu dengan matanya itu kayak sedih gitu dan kosong. Ada juga kadang dia terlihat matanya itu jahat. Iya, betul. Tadi saya juga ngeliat itu sih. Iya, seperti Berubah-berubah itu. gitu ya, Iya, kayak berubah. dikuasain makhluk lain, tiba-tiba dia jadi dirinya Tapi sendiri. for sure untuk dirinya sendiri itu polos ya, kepolosan dan ya dia kayak bukan dirinya sendiri gitu loh. Iya, benar sih. Mudah-mudahan kita berharap yang terbaik ya buat Iya, mereka. betul. Tapi kamu beneran bisa manggil makhluk-makhluk itu untuk datang untuk Bisa, saya kadang kalau misalkan di rumah itu kan kadang dari dulu kan memang sudah diajarin yang namanya meditasi atau apa gitu kan. Kayak misalkan tenaga-tenaga di dalam bumi atau apa, aku bisa sih. kamu mau manggil sekarang? Berat. Enggak ya, Ya, jangan ya. Ya udah baik kalau begitu. Meta terima kasih Sama-sama. terima sudah kasih. hadir di Menembus Mata ya. Batin. Iya. Sukses Dek. untuk Thank karirnya you, Bayu. sebagai Iya, penyanyi dan thank juga you, Roy. pesinetron. Sukses juga.